Persilakan. Oh ini ya. Ini mau buat foto. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, cek dikit. Mbak. Di on udah. Mbak. Udah. Terlalu. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Sadaqallahu azim. Mari. Terjeda dah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muhammad itu bukanlah datang dari seseorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, agar dia mengeluarkan kamu dari berbagai kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dia Maha Penyayang kepada orang-orang mukmin. Maha benar Allah atas segala firman-Nya.
Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sih yang jenggalnya. Acara selanjutnya yang akan dibawakan acara selanjutnya salat Nabi yang akan dibawakan oleh Daniel Group, kepadanya akan dipersilakan. Ini pakai ini, cekrek-cekrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu Imam Tuhan
Sayyidina Muhammadin
Patrick si vokal anak Suti. acara selanjutnya sambutan yang pertama yang akan dilakukan oleh ketua pelaksana. Kemudiannya kami persilakan.
telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman mahfudiyah. Yang saya muliakan dan saya hormati Bapak Kiai Haji Muhammadin selaku pengasuh Asrama Putri Uswatun Hasanah, yang saya muliakan dan saya hormati Ustadz Muhammad Adam selaku pembina Asrama Putri Uswatun Hasanah, yang saya hormati lurah beserta jajaran stafnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu namanya. Berdirinya saya di sini ingin mengucapkan banyak terima kasih karena mau berpartisipasi di acara Taruh Santri Baru Asrama Putri Uswatun Hasanah dengan tema Santri Hebat, Santri Bermartabat. Semoga dengan adanya acara Taruh Santri ini, santri baru nambah betah, nambah senang di sini, nambah rajin. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang akan dibawakan oleh orang asrama, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kita diberi kenikmatan sehingga kita bisa melaksanakan acara ta'aruf santri ini. Kedua kalinya salawat beserta salam tercurahkan kepada baginda kita Habibullah wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan Kiai Haji Hatim, pengasuh Asrama Putri Uswatun Hasanah, yang saya hormati Ustadz Muhammad Adam, pembina Asrama Putri Uswatun Hasanah, yang saya hormati pengurus dan teman-teman seperjuangan talabah ilmi yang saya banggakan. Yang sebelumnya saya ingin mengucapkan tahniah wasahlan kepada santri baru angkatan 236 di asrama Uswat ini. Ya, pikirkan orang tua kalian yang udah mondokin kalian ke sini, udah ngeluarin biaya banyak, tapi kalau kalian nggak betah, pengen pindah aja, itu ya namanya ngerepotin orang tua kayak gitu. Jadi jangan ngerepotin orang tua kalian ya. Ya, jadi intinya jadilah santri yang bermanfaat untuk masyarakat nantinya. Amin. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan yang akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Adam, padanya kami persilakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Di bawah serpi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang kita muliakan Kiai Haji Marhotib serta keluarga, yang kami hormati Lurah Asrama beserta jajarannya, yang kami banggakan santri uswah baik yang baru ataupun yang lama. Nah, alhamdulillah ini kompak. Tadi suruh kumpul kayaknya nggak begitu lama banget. Biasanya rada lumayan. Seperti momennya momen semangat baru. Alhamdulillah pada tahun ajaran baru ini memang terlihat semangatnya agak berbeda ya, agak terbarukan. Ya, ngaji Quran sebagainya sedap gitu ya, cepat. Ya, ngaji-ngaji yang lain, ngaji kitab pun terlihat lebih cepat daripada tahun ajaran kemarin. Nah, semoga ini terus dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi. Nah, untuk santri baru khususnya yang mungkin ini untuk sebagian besar ya adalah situasi yang baru. Walaupun mungkin untuk sebagian kecil sudah pernah mondok mungkin. Cuma sudah pernah mondok. Nah, ada yang sudah pernah mondok. Ya, untuk yang sudah pernah mondok, ya, saya kira nggak masalah. Ya. Untuk masalah istilahnya adat istiadat di pondok, ya, budaya ngantri, ya, budaya di gerol-gerol, mungkin yang manding nih mbak di gedor-gedor, udah biasa kalau di pondok. Ya. Nah, untuk yang belum terbiasa mungkin perlu ada lumayan waktu lah untuk adaptasi. Nah, tapi nanti juga insya Allah yang akan bisa beradaptasi. Nah, hanya perlu waktu saja. Yang saya harapkan, ya, kalian mau bersabar. Ya, bersabar, coba bertahan. Nah, karena hidup ini sebenarnya tidak lepas dari masalah. Kalaupun kalian pulang, ya, nggak betah di sini, apakah kalian akan lepas dari masalah? Ya, masalah tetap akan ada. Ya, mau di sini, mau di rumah akan tetap ada. Ya, karena hidup itu penuh dengan cobaan. Makanya mau coba yang mana dulu? Ya, karena penuh cobaan. Ya, maka cobain yang mana dulu terserah. Ya, di sini dicobain yang pondok dulu. Cobaan berikutnya masih banyak, tenang saja. Ya, kalau nggak pengen ada cobaan, mati saja, jangan hidup. Ya. Dan cobaan-cobaan itu sebenarnya untuk menguatkan kita, untuk menempa kita menjadi pribadi yang lebih tangguh. Kalau tanpa cobaan, kita tidak akan berubah, kita tidak akan menjadi seorang yang dewasa. Ya, kita mungkin tadinya selalu mengandalkan ayah dan ibu, ombak bapak. Nah, bahkan kadang-kadang ada yang makan jajan masih diambilin sama ibu atau bapak. Sekarang boro-boro. Nah, temennya ada nggak yang ngambilin? Nah, di sini dituntut ya untuk yang punya sedikit belajar kemandirian. Ya, sedikit-sedikit. Ya, mungkin kalau sekarang nyucinya masih pakai laundry, masih dicuciin. Nanti sedikit-sedikit yang kecil-kecil dulu, dalaman dulu, ya, cuci sendiri.
cuci sendiri. Nah, sedikit-sedikit nanti tinggal seragam yang nggak dicuci, yang nggak dicuci sendiri. Terus sedikit-sedikit nanti full bisa nyuci sendiri. Ya, belajar mandiri. Ya, zaman sekarang udah untung. Kenapa? Masaknya udah dimasakin. Zaman dulu masak sendiri, termasuk di uswah. Di uswah itu dulu masak sendiri. Ya, di uswah masak sendiri. Bawa beras sendiri. Nah, cuman rada-rada ada error-errornya. Nah, yang bandel bukan santri sekarang. Zaman dulu juga ada santri yang bandel. Ya. Bandelnya gimana? Nah, karena kan beras itu dari satu gitu. Oh, ini punya saya, ini punya aku, ini punya. Pas giliran dia masak, nggak ada orang ngambilnya dari beras orang lain. Jadi ada yang berasnya cepat habis, ada yang berasnya utuh terus. Nah, akhirnya ya udah. Nah, nasinya dimasakin, nasinya saja. Ya, karena melihat memang yang bermasalah adalah masak nasi. Nah, untuk lauk pauk kan nggak nyetok seperti itu. Nah, hanya masak nasinya saja. Masak lauknya sendiri-sendiri. Nah, tapi setelah ya dilihat kayaknya repot, ya sekolah ngaji plus masak, akhirnya ya udah. Baru kemudian karena dilihat kayaknya lebih maslahat dimasakin, maka dimasakin. Ini melihat dari kondisi anak-anak yang memang waktunya istilahnya nggak seperti yang mondok murninya. Kalau yang mondok murni kan waktu lebih banyak. Udah saya nggak sambil sekolah, jadi ya otomatis masaknya masak sendiri. Ya. Jadi karena waktu lah gitu ya. Karena waktu sebenarnya kalau saja waktunya cukup, sebenarnya pengennya sih kalian tuh masak sendiri. Ya. Ya. Kenapa? Di samping tadi kemandirian, kalian tuh perempuan sudah seharusnya bisa masak. Nah, oh bang kali di warung baik, kaya laki bakal dia duit baik. Nah, kalau suaminya kebetulan kere gimana? Ya, harus bisa masak sendiri. Ya, toh kalaupun sudah bisa, ya kalau sudah bisa terus dapatnya suami yang kaya, rugi nggak bisa masak tuh? Enggak. Nah, keahlian itu nggak ada ruginya. Nah, tapi kalau sebaliknya sudah berharap dapat suami yang kaya, nah nanti yang masak pembantu ini, dapatnya suami yang nggak punya duit. Nah, malah repot. Nah, jadi pengennya sih sebenarnya kalian tuh masak sendiri. Nah, cuman berhubung waktunya memang kurang memungkinkan, akhirnya dimasakin. Nah, jadi sedikit demi sedikit kita belajar mandiri yang tadinya sangat tergantung dengan orang tua. Nah, apa-apa sudah praktis disediakan oleh orang tua, sekarang harus bisa mengatur sendiri, mengatur waktu, mengatur pekerjaan, mengatur uang. Ya, jangan terlalu Nah, kalau dulu saya ngatur sendiri, jatah sendiri, nggak disuruh pada. Nah, dulu jatah sendiri. Ya. Saya itu menjatah diri sendiri 3.000 untuk makan dan jajan. Jangan dulu. 3.000 untuk makan dan jajan. Kalau ternyata ada keperluan, nah ternyata harus beli pulpen, atau ternyata harus beli sendal, ternyata harus beli buku, maka nah, buku itu akan saya bagi. Bukunya berapaan? Bukunya 2.000-an. 2.000 itu dibaca jadi 4.
500. Berarti selama 4 hari saya harus cukup dengan 2.500. 2.500. Dan itu nggak disuruh, ya, saya sendiri yang ngatur gitu. Tapi ketika misalkan tanpa ada keperluan apa-apa, nah saya ternyata hanya menghabiskan 2.500, maka 500 itu tidak diakumulasikan ke hari berikutnya. Berarti hari berikutnya 3.500 enggak, tetap 3.000. Jadi celengan gak kerasa, ya, tanpa dihitung. Nah, karena kan kadang-kadang ada saja gitu, ada istilahnya hal-hal yang tidak terduga. Ya, mau masak ternyata ada yang datang, wow, bawa makanan, nggak jadi masaknya. Nah, uangnya utuh. Kalau masak sendiri senangnya gitu. Nah, kalau dimasakin istilahnya ini koswi ini ya, itu kan ada makanan atau enggak tetap saja. Ya, istilahnya nggak akan mempengaruhi pengeluaran. Ya, kalau yang masak sendiri kerasa banget. Nah, ketika ada yang datang, dan kalau di sana tradisinya memang yang datang itu bawanya nasi. Gitu. Nah, bawa nasi, ya kita nggak jadi masak, lumayan utuh. Nah, jadi belajar ya, bareng-bareng belajar. Jadi bukan hanya belajar itu belajar kitab saja, tapi belajar mandiri juga itu belajar. Bahkan ya belajar mandiri itu insya Allah itu sangat bermanfaat, atau mungkin lebih bermanfaat dibandingkan belajar ilmu pengetahuan. Ya, saya sudah sering kali mengatakan bahwa kepribadian itu lebih diutamakan daripada ilmu pengetahuan. Ya. Sedikit saya bercerita, ya, tanpa harus menyebutkan nama orang. Ya, ada seseorang yang pinternya nggak diragukan lagi, pinter luar biasa. Nah, tapi ternyata dalam satu istilahnya kasus gitu ya, walaupun ini kasusnya agak panjang, tapi anggap satu aja. Nah, dia memberikan hutang kepada temannya. Kalau misalkan sekarang 3 juta gitu ya, 3 juta. Dia memberikan hutang 3 juta. Nah, setelah beberapa bulan, sekitar setengah bulan, dia datang ke situ. Nah, ke yang nagih. Nah, saya mau nagih hutang, ada enggak? Belum. Ya udah gini. Uang yang, dan itu saat itu sedang musim panen. Uang saya yang ada pada kamu, tolong belikan gabah. Nah, tolong belikan gabah. Ini kalau dibelikan gabah dapat berapa? Nah, misalkan ini saya misalkan, oh dapatnya itu misalkan 6 kintal misalkan ya. Oh 6 kintal. Oh ya udah. Berarti nanti ya, saya punya 6 kintal ya. Ya siap. Ya, yang tadi menyanggupi saja daripada banyak 3 juta nggak ada uangnya. Ya udahlah, menerima ketitipan mau membelikan gabah. Nah, jadi nanti dia hutangnya itu gabah 6 kintal, bukan lagi uang 3 juta. 6 bulan kemudian, nah dia datang lagi ke situ. Nagih lagi. Nah, gimana gabah saya? Ya, aduh belum ini. Ya udah gini, gabah itu dan 6 bulan itu bukan waktunya panen ya, waktunya beras mahal gitu. Gabah saya yang 6 kintal itu tolong dijualin. Nah, gabah sekarang lagi sekitarnya berapa? Nah, misalkan 600.000. Nah, 600.000, 6 kintal berarti 3.600.000.
Ya berarti saya punya uang 3.600.000. Ya udah nggak apa-apa. Terus bolak-balik hutangnya jadi nambah terus. Padahal nggak pernah beli gabah, nggak pernah jual gabah. Nah, ini transaksi apa sebenarnya? Nah, dalam fikih ini kan nggak jelas. Ya, padahal pinter, tapi perilakunya menunjukkan bahwa dia tidak mengamalkan ilmunya. Ya. Kalau pinternya nggak ada yang meragukan dia itu memang pinter, tapi dari perilakunya, wah ini nggak benar. Nah jadi makanya istilahnya kepribadian seseorang itu lebih diutamakan daripada ilmunya. Nah karena kita ketika berurusan dengan orang yang berkepribadian yang jelek, dengan orang yang berkepribadian kurang bagus, itu akan merepotkan baik orang tersebut bodoh ataupun orang tersebut pintar. Ya, mau bodoh mau pintar repot. Karena berurusan dengan orang yang berkepribadian yang kurang bagus itu merepotkan, maka lebih banyak orang yang menghindar dari dia. Enak nggak dihindari oleh orang, dijauhi oleh orang? Enak. Ya, walaupun dia pinter loh. Orang pinter itu biasanya dibutuhkan. Orang pinter itu biasanya dicari orang. Tapi kenapa dia dijauhi orang? Karena kepribadiannya, karena perilakunya. Nah di pondok ini menumpak kepribadian, diantaranya tadi kemandirian, ya, sosialnya dengan teman-teman. Ketika dapat kiriman kue, kiriman apa misalkan makanan, barang, ya, belajar saling berbagi. Mungkin di rumah nggak terbiasa seperti itu. Kenapa? Ya mau berbagi ke siapa? Mau di rumah. Nah, ke sekolahan suka bawa kue enggak? Nah, paling jajan masing-masing. Nah, nggak ada momen-momen seperti itu, nggak ada. Ya, yang ada hanya ada di pesantren. Yang ada di pesantren, nggak ada di tempat lain. Ya ini bisa istilahnya apa? Kayak penanaman kepribadian suka berbagi. Ya, makanya pesantren itu kayak kawah candra di muka, bukan hanya dalam hal keilmuannya, tapi dalam hal pembentukan kepribadiannya. Nah, jadi saya harap kalian bersabar, karena mungkin lingkungan di pesantren sangat berbeda dengan lingkungan di keluarga. Ya. Di keluarga masih tidur ya wis sumpah. Di pesantren yang turun subuh tidak coba. Ya, nah, namanya juga di dunia pendidikan. Nah, jadi saya berharap ya semuanya betah dan kelihatannya betah-betah kok. Saya nggak melihat yang berkaca-kaca gitu. Kayaknya di sini cerah semua. Nah, yang lagi pulang pun karena sakit, bukan karena nggak betah. Insya Allah nanti balik lagi. Ya, jadi ini belum ada tanda-tanda yang misalkan mau balik karena nggak betah, kayaknya. Ya, nggak ada yang mendung-mendung, nggak ada. Alhamdulillah. Zaman dulu, waduh, ini baru berapa hari. Ini istilahnya kalau tempo gitu, tempo rawan. Ya. Waktu-waktu segini ini masih rawan.
banyak yang nangis, bel orang tuanya, minta dijemput. Ini nih hari-hari segini rawat. Nah, makanya di Uswah dari dulu, kliwon pertama tidak berangkat dulu untuk santri baru. Ya, kebetulan sekarang ada Asyura, kliwon semuanya tidak berangkat. Nah, sebenarnya salah satunya untuk menghindari santri baru nggak berangkat, gitu, supaya nggak berangkat. Gitu. Nah, salah satunya. Ya. Kenapa? Memang rawan. Tapi alhamdulillah untuk angkatan kali ini kelihatannya akan utuh sampai akhir. Alhamdulillah. Kan kelihatan ini bibit-bibit unggul. Masya Allah. Apanya? Untuk ta'aruf di Uswah memang mungkin agak berbeda dengan ta'aruf di sekolahan, ta'aruf di pesantren secara umum. Ya. Di Uswah itu lebih menonjolkan tentang lomba-lombanya, nah supaya santri baru ceria gitu. Kalau lomba yang senang, seru gitu, rame, ya, supaya kompak campur antara yang baru dengan yang lama. Nah, jadi yang tadinya mendung-mendung pun jadi lupa gitu kan. Nah, kalau dulu ada yang ketika ta'aruf nggak mau ikut gabung, malah yang tambah mendung gitu. Nah, ini untuk menghilangkan kemendungan itu. Jadi alhamdulillah untuk angkatan kali ini saya optimis. Nah, kayaknya akan utuh sampai akhir, nggak ada yang keluar. Nah, dan juga untuk yang berpikir untuk keluar tadi sudah dipesankan, ya kasihan orang tua dan penyesalan itu adanya di belakang. Nah, adanya di belakang, nggak adanya di akhir. Ya, di belakang belum tentu akhir sebenarnya. Nah, adanya di belakang nyesel itu, cuman ada yang nyesel kemudian berubah pikiran balik lagi ke sini, ya yang comeback kan. Emang tadinya dari sini? Ya, udah pindah Tuh, cerita comeback-an yang nyesel. Ya. Ada yang malu, walaupun nyesel, tapi karena terlanjur malu sudah pindah, akhirnya nggak mau balik lagi. Nah, banyak sekali contoh sih. Ya, jadi, nah, walaupun kerasa nggak enak, pikirkan bahwa kadang-kadang keputusan yang diambil ketika emosi itu akan berujung penyesalan, terlalu terburu-buru. Coba pikirkan, enaknya apa, nggak enaknya apa, positifnya apa, negatifnya apa. Pikirkan dulu. Ya. Di sini sebenarnya teman-temannya enak, tapi kalau posisinya lagi nggak betah, itu tuh nggak kerasa, nggak dihitung. Yang kerasa yang nggak enak saja, yang dihitung yang nggak enak saja. Tapi coba bandingkan enaknya nggak enaknya, positifnya, negatifnya. Pikirkan matang-matang. Nah, baru ambil keputusan. Nah, ketika keputusan itu diambil secara terburu-buru karena emosional, maka dijamin di ujungnya adalah penyesalan. Jadi saya harapkan jangan cepat-cepat ambil keputusan untuk pulang. Nah, coba bertahan, coba sabari. Ya, kalau misalkan sekarang belum bisa beradaptasi, wajar.
butuh proses, butuh waktu. Nah itu saja mungkin pesan dari saya. Nah, mungkin nanti akan ada pengumuman untuk lomba Olimpiade Safinah. Tapi yang daftar 6, yang ikutan cuma 4. Yang satu sih sebetulnya lebih hebat, yang satu lagi siapa itu? Nanti ditunggu pengumumannya ya. Nah karena memang biasanya memang saya sisipkan satu perlombaan untuk santri lama, jadi satu untuk santri baru, satu untuk santri lama. Ya, jadi kalau yang diadakan staff kan biasanya campuran lama dan baru. Kalau saya enggak, pisahkan, satu santri lama, satu santri baru. Cuman bentuk lombanya ya rubah-rubah ya, tergantung sikon. Kalau ini kebetulan tadinya habis hatam Sorogan Safinah ya, jadi yang diambil adalah Olimpiade Safinah. Nah untuk tahun depan apa ya tergantung kok sikonnya. Ijan ini kayaknya hatamnya cepet. Masya Allah. Siap. Mau digebel. Nah itu saja yang bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat yang pojok. Nah sebelum lanjut ke acara selanjutnya, bersiap dulu.